Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junavia Indrianti dengan NIM 1807036060. Saya mahasiswi dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal UTS terkait dengan mata kuliah Ekologi Perairan dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi, MSI. Pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan antara waduk dan danau secara karakteristik dan juga ekologi. Nah, jadi pada dasarnya danau dan waduk ini berbeda di mana terletak dari proses pembentukannya. Danau terbentuk secara alami untuk penampungan air. Nah, sedangkan waduk itu terbentuk secara sengaja yang dimana dibuat bangunan yang dibuat oleh manusia, dimana berfungsi sebagai penahan air. Nah, danau ini dia terbentuk karena adanya glaster yang mencair, aliran sungai, kemudian dan juga mata air. Pertanyaan kedua, sungai terdiri dari 3 bagian besar, yaitu hulu, badan sungai, dan juga hilir. Apakah ketiganya memiliki ekosistem yang sama? Jika tidak, mengapa? Nah, jadi sungai memang benar terdiri dari 3 bagian, yaitu hulu, badan sungai, dan juga hilir. Nah, jika hulu ini dia mempunyai ciri-ciri airnya bersih, airnya jernih, dan juga arusnya deras. Kemudian jika badan sungai ini adalah perantara antara hulu dan hilir, di mana air yang pada badan sungai itu kadang-kadang keruh namun juga kadang-kadang jernih. Nah, jika arus pada badan sungai ini dia tenang. Kemudian ada hilir. Nah, hilir ini adalah perantara antara air sungai dan juga air laut, di mana percampuran antara air tawar dan juga air asin. Nah, dari ketiga bagian ini dia memiliki ekosistem yang berbeda, di mana dari ciri-cirinya juga berbeda. Jika spesies yang berada di hilir itu dia mampu beradaptasi antara dua habitat, yaitu air tawar dan juga air asin. Nah, sedangkan spesies yang berada di hilir ini dia belum tentu bisa beradaptasi pada badan sungai, karena badan sungai ini badan sungai ini dia air tawar, murni air tawar. Nah, kalau misalnya di hulu sama juga, belum tentu spesies yang berada di hilir ataupun yang di badan sungai itu mampu beradaptasi di hulu. Karena kan di hulu itu arusnya itu deras. Jadi dari ketiga bagian ini memiliki ekosistem yang berbeda pula. Pertanyaan ketiga, jika tidak dikelola dengan baik, waduk berpotensi mengalami eutrosifikasi. Jelaskan mekanisme terjadinya eutrosifikasi tersebut dan apa dampaknya bagi biota perairan. Nah, jadi eutrosifikasi ini dia merupakan proses pengayaan nutrisi dan juga bahan organik dalam air atau pencemaran air yang mana disebabkan oleh munculnya nutrisi yang berlebihan ke dalam ekosistem perairan. Nah, penumpukan bahan nutrisi ini dia menjadi ancaman bagi kehidupan ikan di perairan tersebut, di mana hal ini terjadi pada saat musim pancaroba. Nah, adanya peningkatan suhu udara, kemudian pemanasan sinar matahari, dan juga tiupan angin yang kencang itu akan menyebabkan terjadinya gotakan air di perairan. Nah, hal itu dia menyebabkan arus akan naik
dari dasar perairan yang akan mengangkat massa air yang mengendap. Nah, massa air yang membawa massa air ini dia akan membawa senyawa yang beracun dari dasar danau ataupun laut yang mengakibatkan kandungan oksigen dan juga kandungan oksigen yang di badan air itu akan berkurang. Nah, rendahnya oksigen di air tersebut itu akan menyebabkan kematian bagi ikan-ikan di perairan tersebut atau biota laut tersebut. Pertanyaan yang keempat, zona litoral danau lebih rentan tercemar dibanding zona lainnya, sedangkan zona ini memiliki keanekaragaman yang lebih tinggi. Benarkah pendapat ini? Nah, jadi zona litoral atau intertidal itu merupakan daerah pantai yang terletak di antara pasang tertinggi dan surut terendah. Wilayah ini dia merupakan peralihan dari kondisi lautan ke kondisi daratan. Nah, dan daerah ini dia mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi seperti estuaria, daerah di bawah zona litoral ini dia merupakan daerah peralihan atau dikenal juga dengan zona sublitoral. Oleh karena itu, sinar matahari masih bisa untuk menembus lapisan laut, dan zona ini dia umumnya dihuni oleh organisme dari berbagai komunitas, kemudian seperti rumput laut, kemudian padang lamun, terumbu karang, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang kelima, melindungi ekosistem perairan adalah tanggung jawab seorang muslim. Benarkah pendapat ini? Sertakan dalilnya. Dalil yang berhubungan dengan pendapat tersebut yaitu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 60 yang mana artinya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Maka makan dan minumlah rezeki yang telah diberikan oleh Allah, dan jagalah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.